Partai Nasdem yang telah mengkhianati Presiden Jokowi. Ini nggak amanah nih partai ini. Udah bener-bener dikasih jatah menteri, malah sekarang mengkhianati Presiden Jokowi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Partai Nasdem yang telah mengkhianati Presiden Jokowi. Ini nggak amanah nih partai ini. Udah bener-bener dikasih jatah menteri, malah sekarang mengkhianati Presiden Jokowi. Ya ini kan, kalau boleh dibilang, menurut saya, ini adalah sebuah dilema bagi sebuah pemerintahan, bagi seorang presiden, untuk memanggil atau memberikan jabatan menteri kepada kader partai politik tentunya. Nah ini yang kemudian ingin saya kupas, bagaimana sebetulnya seorang profesional dijadikan sebagai menteri dibandingkan dengan orang yang dari partai politik yang kemungkinan tidak berkompeten di bidang ini. Seperti salah satu contohnya adalah Johnny Plate ini. Kalau kita lihat di masa periode pertama Presiden Jokowi di tahun 2014 sampai 2019, kita tahu Menteri Kominfo adalah Rudiantara. Rudiantara ini adalah seorang profesional. Dari tahun 2015 sampai tahun 2019, Rudiantara ini kemudian membuat proyek Palaparing yang fungsinya adalah untuk menanam kabel optik yang ada di darat dan juga di laut, terutama di wilayah terluar dan terkecil dan terjauh di Indonesia. Ada di Papua, di NTT, dan juga di Maluku. Tahun 2015 sampai 2019. Ini proyek gila. Proyek yang bisa dibilang sangat mustahil. Karena apa? Karena di sana memang daerah terpencil, daerah terjauh di Papua, di Maluku, kemudian di NTT, menanamkan kabel optik di dalam laut, di daratan, hampir mustahil. Tapi itu dilakukan oleh Rudiantara. Nah, kemudian di era Johnny G. Plate, mulai dari tahun 2019 sampai 2024, dia ditugaskan untuk membangun tower BTS 4G di daerah itu. Karena apa? Karena di sana memang sudah disediakan oleh Rudiantara kabel-kabel optik yang sudah ditanam di sana. Ini adalah sarana penunjang untuk membangun tower BTS. Seharusnya tugas dari Johnny G. Plate ini lebih mudah karena groundbreaking-nya ini sudah dilakukan oleh Rudiantara. Tinggal dia membuat tower BTS 4G. Ini seharusnya lebih mudah. Nah, dari tahun 2019 sampai 2024, ini kan memang ditargetkan membangun 4.200 tower BTS dengan anggaran sekitar 24 triliun. Nah, kemudian di tahun 2023, ternyata baru terbangun 985. Nah, ditelusuri lagi 2 tahun belakangan, dari tahun 2021 yang seharusnya sudah setengahnya terbangun, yaitu 1.200 tower BTS, ternyata baru terbangun 985 dengan total anggaran 10 triliun rupiah. Dan 985-nya ini nggak ada sinyal. Ini kan memang menteri benar-benar kampret ini. 985 ini mangkrak. Nggak ada sinyal sama sekali yang keluar. Nah, kemudian, kalau menurut saya ini bukan markup lagi ini. Ini proyek bodong ini. Proyek bodong. Bukan markup lagi karena towernya ini sudah kemudian dibangun, lalu nggak bisa digunakan. Lah buat apa? Ini bukan markup lagi nilai 8 triliun ini. Bodong sudah. Perampokan berjamaah ini. Itulah yang akhirnya membuat kita, kenapa sih kok tidak memilih menteri yang kenapa harus memilih menteri yang harus dari partai politik? Kenapa bukan dari profesional saja? Ya itulah yang ingin saya bahas di sini. Kenapa itu bisa terjadi? Kemungkinan yang pertama, ini adalah dilema memang bagi seorang presiden, bagi seorang pemimpin negara, bahwa ada balas jasa di sana. Ketika seorang presiden ini kemudian diusung pertama kali untuk menjadi bakal calon presiden, ini kan melibatkan banyak partai. Melibatkan banyak partai politik, koalisi. Partai A, saya mengusung Anda sebagai presiden. Tapi
pasti ada balas jasa, ada balas budi. Nanti saya dapat apa? Dapat jatah menteri A, B, C, D, atau nanti bisa ditaruh kadernya di jabatan-jabatan strategis seperti di Kejaksaan Agung, kemudian di berbagai sektor yang kira-kira bisa menguntungkan mereka. Karena apa? Karena partai politik ini ikut mendukung. Ini kan pasti ada tujuan ingin berkuasa. Namanya juga politik kan, seni untuk berkuasa. Pasti mereka ingin berkuasa, ingin mendapatkan jabatan. Kan nggak mungkin misalkan nih Surya Paloh ditawari Menteri Kominfo. Kemudian dia mengatakan bahwa tidak ada kadernya yang berkompeten di bidang ini. Jadi Pak Jokowi, saudara-saudara, karena ini mengingatin bahwa tidak ada menteri yang berkompeten, tolong dicarikan menteri dari profesional. Kan nggak mungkin seperti itu. Dia pasti akan memaksakan, oh kamu dikasih menteri jatah menteri Menkominfo. Ya sudah, siapa nih kira-kira? Orang yang nggak berkompeten pun akan dimasukkan ke sana. Yang penting mendapatkan jatah menteri. Ini buktinya, contohnya. Johnny G. Plate, sekjen, dijadikan menteri Menkominfo. Kita nggak masalah kalau misalkan sekjen atau siapapun dijadikan menteri, asalkan dia berkompeten menguasai bidang itu. Tapi kenyataannya, coba kita lihat. Justru malah berkhianat, sudah diberi amanah, mengkhianati. Nah ini memang dilema. Saya tidak mengatakan bahwa semua partai politik, semua menteri dari parpol ini berkhianat atau tidak amanah. Tapi contohnya sudah banyak. Di era Presiden Jokowi saja sudah ada 5 menteri yang diduga atau sudah terbukti melakukan korupsi. Dulu ada Idrus Marham dari Partai Golkar, Menteri Sosial. Lalu ada Menteri Agama, Imam Nahrawi dari PKB. Ada Menteri Sosial lagi, Julari Batubara dari PDIP. Kemudian ada Edi Baskoro, Menteri Kelautan dari Gerindra. Dan sekarang Johnny G. Plate dari Nasdem, Menteri Kominfo. Nah, sekarang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi presiden atau partai yang ingin mengusung calon presiden untuk kabinet-kabinetnya ini diperbanyak dari kalangan profesional, bukan dari kalangan partai politik. Tapi itu nggak mungkin juga terjadi. Sekarang PDIP saja saat ini. Kalau misalkan PDIP ini mencalonkan Ganjar Pranowo sekarang, kemudian dia tanpa berkoalisi dengan partai lain, ini satu contoh ya. PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Tanpa berkoalisi partai lain kan sudah bisa mencalonkan karena presidensial threshold-nya sudah memenuhi. Kemudian menunjuk bakal calon wakil presidennya Ganjar dan maju. Kemudian menang. Ini misalkan, tapi semoga. Misalkan. Lalu Ganjar jadi presiden, dan karena ini partainya mengusung cuma PDIP saja, bisa jadi nanti kabinet-kabinetnya, menterinya, ini dari PDIP cuman sebagian saja. Sebagian besar ini adalah dari kalangan profesional. Tapi, apakah memungkinkan untuk memenangkan pemilu kalau partai pendukungnya hanya satu partai, PDI Perjuangan? Akan susah. Meskipun ada kemungkinan di sana, tapi susah. Jadi, PDIP ini supaya ini dipastikan bahwa kemenangan ini mutlak, bisa memenangkan pemilihan presiden, harus menggandeng partai lain yang punya suara di daerah ini untuk lebih meyakinkan lagi. Itu masalahnya. Jadi masalah hutang budi, masalah balas jasa, ini memang nggak bisa dipisahkan dari dunia politik. Pasti ada nanti menteri ini dari jatah dari partai ini, menteri ini jatah dari partai ini, sementara profesional ini kemungkinan cuman ya beberapa persen saja. Tapi kalau kita melihat, belum pernah sampai saat ini menteri yang dari kalangan profesional itu kemudian melakukan korupsi. Minimal sampai detik ini belum ada yang terbukti. Tapi kalau dari partai politik banyak. Banyak kalau dari partai politik. Apalagi dulu zaman Demokrat, banyak bancakan. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kalau misalkan nanti ketika Ganjar menjadi presiden, kemudian ada, ya sekarang kan kita belum tahu koalisinya dari partai mana-mana. Mungkin bisa diminimalisir untuk jatah menteri. Tapi apakah nanti ketika mau berkoalisi ditawari jatah menteri atau 1 atau 2, ini kemudian parpolnya mau, belum tentu juga. Memang dilema. Bahkan seorang pakar politik, seorang yang sudah terbiasa profesor di bidang politik ini pun juga belum ketemu solusinya, apalagi saya.
Apalagi yang cuman bikin konten begini, cuman berdasarkan data yang ada sekarang yang punya, bukan mendalami bidang ini, kita nggak punya solusi. Memang susah. Di sisi lain, bakal calon presiden ini butuh dukungan dari parpol lain untuk memperkuat posisinya sebagai capres, nanti kemudian punya peluang lebih besar untuk menang. Tapi di sisi lain ada balas jasa di sana yang akhirnya membuat dia harus memberikan jatah posisi-posisi strategis kepada partai politik yang mendukungnya. Ya, sampai detik ini memang belum ketemu solusinya. Tapi sekarang coba kalau kita lihat satu contoh saja. Ketika menteri dipegang oleh kalangan profesional. Seperti dulu, Menteri Kelautan, Bu Susi. Bagaimana kinerjanya? Bagaimana sepak terjangnya? Menteri Pendidikan dipegang oleh Nadiem Makarim sekarang. Bagaimana? Cuma ada satu sih yang menteri dari kalangan profesional yang nggak bisa kerja dan akhirnya dipecat. Anies Baswedan. Ya cuman itu aja. Tapi kan nggak terbukti korupsi. Cuman memang nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja menjadi menteri. Bisanya jadi rektor atau jadi dosen. Ketika diangkat jadi menteri pendidikan, ya kacau balau. Lalu banyak contohnya menteri yang dari kalangan profesional yang kemudian kerjanya ini juga tidak, katakanlah tidak tamak, tidak kemaruk dengan harta, tidak tergoda dengan ingin melakukan korupsi dan lain-lain. Sementara ketika menteri, nggak semua ya, seperti Johnny G. Plate, menteri dari partai politik ditunjuk, kemungkinan akan ada aliran-aliran dana yang masuk ke partai politik. Itu yang sekarang lagi diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Kemungkinan ini pasti ada. Kalau misalkan ini dari menteri-menteri dari partai politik yang lain juga melakukan ini, kan bahaya. Ya semoga enggak, semoga ini yang terakhir. Dan sekali lagi, untuk Partai Nasdem yang sudah berkhianat kepada Presiden Jokowi, harusnya kalian malu. Tarik menteri kalian, pastikan bahwa kalian sekarang memang benar-benar ada di barisan oposisi. Karena kalian sudah berkhianat. Kalau misalkan Surya Paloh ini gentle, tarik dua menterinya lagi, yakni Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar dari menteri. Tarik, nyatakan bahwa sekarang kami berhenti, kami menyesal dengan perbuatan ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami tarik menteri kami dua lagi dari kabinet Presiden Jokowi. Itu yang harusnya dilakukan. Dan dengan seperti itu, maka kalian akan lebih mantap, lebih aman lagi mengusung Anies Baswedan sebagai presiden, meskipun nantinya nggak bakal menang. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk penegakan hukum di Indonesia. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.